sambil nunggu yang lain ya. Sayangnya Zoom ini hanya bisa diikutin 100 orang aja. Karena kemarin udah terlanjur pilih yang 100 orang. Ternyata Masya Allah apa namanya? Yang ikutan ada 2 grup. Masing-masing grup itu ada 255 orang. Jadi ada 500.000 orang, tapi nggak apa-apa, nanti yang nggak bisa ikutan tinggal kita share rekodnya aja. Kayak yang nanti sama Mbak asisten pribadi saya di upload di YouTube, semua bisa akses kayak gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa semua materi saya share di kelas miliarder berdasar boleh di-share ke timnya masing-masing. Boleh sekali. Yang penting jangan dihilangin sumbernya. Sumbernya kan itu udah ada tulisannya Umi Resti. Apa? Kenapa? Minta uang. Ya tadi kembalinya di situ tuh. Gitu. Boleh saya izinkan untuk di-share ke timnya masing-masing. Nanti teman-teman tinggal jelaskan ke timnya masing-masing. Karena memang kalau cuma baca modul aja tanpa praktek nggak akan paham banget ya. Gitu. Sebenarnya juga yang lebih detail ada di buku saya BPOM. Cuma minimal kalau ada Zoom gini kan bisa langsung praktek dan bisa langsung tanya jawab. Kayak gitu. Karena sebenarnya nggak akan ada habisnya belajar, evaluasi segala macam. Karena namanya bisnis itu pasti ada tambahan-tambahan gitu ya. Nggak bisa saklek tetap gitu aja. Memang sih ada beberapa yang pakem tetap saya lakukan konsisten, tapi juga ada yang ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Karena 10 tahun ke depan itu generasi Z, generasi milenial itu udah berubah lagi marketnya, modelnya ya. Jadi ini hanya salah satu aja. Apa yang saya terapkan ini belum ya nggak, minimal ilmunya sederhana banget, bisa dikerjakan siapapun, tapi minimal juga ke depan 10 tahun ke depan ketika ada perubahan kita tinggal tambahin aja apa aja yang kurang kayak gitu. Minimal kita udah bergerak dulu dari sekarang. Kayak gitu ya. Oke, saya nggak akan jelaskan semua modul karena bisa dibaca semua dari awal. Kemarin sudah saya kasih poin-poin. Poin pertama adalah yang paling penting, bangun personal branding. Kalau kita maunya mainnya di organik seperti saya lakukan. Kalau saya itu kan organik itu dalam artian nggak pakai iklan berbayar, terus hanya ngandelin medsos yang gratisan. Jadi sangat penting sekali untuk bangun personal branding di medsos. Karena itu salah satu cara agar kita memperluas market kita, kayak gitu. Jadi, wah udah 41 orang ya, Masya Allah. Kayak gitu. Jadi itu satu-satunya cara buat kita memperbesar market secara gratisan. Kalau yang secara berbayar banyak ya, bisa FB Ads, Shopee, kan ada tuh semua iklan berbayar bisa pakai itu. Cuma saya nggak mempelajari itu karena memang biasalah ya, emak-emak berdasar mah carinya yang gratisan tapi bisa menghasilkan itu. Dan alhamdulillah per hari kemarin kalau di total profit dari viral udah bukan 150 juta lagi. Kalau bulan kemarin kan saya tembus profit 150 juta pertama saya. Per hari kemarin sudah naik jadi 166 juta yang saya terima per hari kemarin. Hari ini belum di total lagi. Gitu, insya Allah sih kalau untuk 200 juta profit kayaknya nyampe deh, kurang 30 juta lagi. Masya Allah ya, dan itu saya juga di luar prediksi saya karena memang target saya selama ini tuh nggak banyak kok, setiap bulan tuh hanya naik 2%, nggak banyak-banyak. Jadi saya nggak mau terlalu terlalu nafsu harus sekian enggak. Saya yang penting nggak stres, jalan ini nggak stres, bisa nyantai usahanya, tetap bisa sama anak-anak di rumah, terus yang penting semua bisa ngerasain, tim saya bisa ngerasain semua hasil yang sudah saya raih
gitu ya. Dan alhamdulillah mulai bulan kemarin dan bulan ini insya Allah semua profit dari viral kami setor semua ke pondoknya Abang Kafi. Kemarin sudah saya cerita ya tentang pondoknya Abang Kafi, karena memang Masya Allah pondoknya Abang Kafi ini ketika saya masukkan Abang Kafi ke sana itu sangat sederhana dan memang butuh banyak perbaikan renovasi. Alhamdulillah bulan kemarin udah setor 200 juta, bulan ini hampir 100 juta, besok saya genepin 23 juta lagi, jadi total sudah disetor ke pondok 300 juta. Salah satunya juga dari patungan wakaf teman-teman yang sudah ikut kelas miliarder berdaster ini. Masya Allah, makasih banyak ya teman-teman. Insya Allah jadi amal jariah, karena memang Pondok Abang Kafi ini Kiai bilang bahwa memang anak keturunannya pun tidak berhak atas pondok ini. Semuanya memang diwakafkan untuk umat. Jadi ketika Kiai meninggal pun itu nanti untuk umat, bukan untuk keluarganya. Dan dari yang bayangin di Kudus itu ada 30 pondok tahfiz jejer-jejer ya, berdekatan semua termasuk pondoknya Abang Kafi. Dan pondoknya Abang Kafi ini hanya baru satu-satunya pondok yang menerima anak ABK. Kayak gitu, anak berkebutuhan khusus. Dan muridnya nggak banyak memang, cuma kayaknya 20-an aja kayaknya. Dan itu memang Kiai fokus di situ. Kita berjalan sesuai peran masing-masing. Saya fokus di bisnis, Kiai fokus di ngurusin santri-santri. Kayak gitu. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih untuk ini nih ya. Saya juga nggak nyangka nih bakal banyak banget yang ikutan ini, karena sebelumnya kan memang kelas BOM itu sudah saya hentikan sejak Desember, itu terakhir, BOM terakhir, dan saya memang sudah nggak minat untuk buka kelas lagi gitu ya. Tapi kemarin ceritanya ini apa namanya, ada salah satu alumni saya, dia juga distributor sama seperti saya, terus cerita bahwa mulai bulan Januari dia sudah tembus 1M, hingga saat ini 1M terus stabil, nggak turun-turun. Dan itu Masya Allah buat saya kebakar gitu ya. Berarti sebenarnya ilmu yang saya share, kalau kemarin kan berbayar ya, berbayar itu kalau ikut kelas BOM itu bayar 250.000 untuk 1 bulan. Nah, kalau ini kan infak terserah, bebas ya, mau 10.000 nggak masalah. Saya nggak ngelihat itu, karena saya cuma anggapnya gini, oh berarti memang materi yang saya siapkan ini bisa diduplikasi semuanya, nggak hanya tim saya aja. Semua orang, semua emak-emak yang memang baru usaha ataupun yang sudah lama usaha. Jadi, karena memang caranya sederhana, nggak terlalu ribet gitu ya, jadi bisa diduplikasi. Saya bayangin aja kalau seumpamanya banyak sekali seperti alumni saya tadi bisa sampai punya omset minimal 1M meskipun tidak jadi tim saya, insya Allah kan ilmu itu jadi amal jariah. Nah itu yang lagi saya kejar, karena terus terang aja sejak anak saya mondok itu apa ya, yang saya pikirkan dalam benak saya cuma satu, apa yang saya bisa lakukan? Saya berjuang apa untuk dukung anak saya, gitu kan? Karena memang kami tidak diperkenankan untuk jenguk, kita nggak akan bisa ketemu sebelum Abang Kafi sudah 10 juz menghafal. Dan itu kalau logika manusia berat ya. Karena memang Abang Kafi masuk dalam kondisi belum mandiri, belum verbal, dan itu butuh keajaiban yang luar biasa dari Allah untuk bisa cepat 10 juz gitu ya, untuk kita bisa ketemu lagi gitu. Dan ini salah satu cara saya, siapa tahu ya, dari saya ngajar ini gratis, teman-teman praktekin, teman-teman berhasil, teman-teman banyak doain saya, siapa tahu Allah ridho gitu ya, mempercepat juga. Ketika saya bantu orang mempercepat bisnisnya, siapa tahu Allah mempercepat proses kesembuhan anak saya hingga bisa 10 juz. Cita-cita saya cuma satu, kepingin cepat ketemu anak. Cuma memang harus sabar gitu ya. Jadi jalannya ya seperti ini. Saya akan lakukan apa aja untuk berjuang dari rumah.
Dan Masya Allah, apa yang sudah saya tulis di semua materi saya, apa yang sudah saya sampaikan di video-video saya, itu bukan hanya sekedar teori, sudah saya lakukan hingga detik ini. Kalau tahun kemarin saya bisa meraih 100 juta pertama saya, alhamdulillah tahun ini bisa raih 200 juta pertama saya, insya Allah, gitu ya, kurang dikit lagi. Dan itu nggak ada yang nggak mungkin buat semuanya juga gitu ya. Kalau saya bisa, insya Allah semua teman-teman yang memang konsisten usaha, nggak ada yang nggak mungkin juga bisa ngikutin gitu ya. Oke, kita langsung aja. Mungkin nanti ada by chat pertanyaan, ada juga yang bisa buka mikrofon. Biar enak, kita ngobrol biasa aja, nggak usah terlalu saklek, nyantai aja. Mangga yang mau ini atau raise hand dulu, udah tahu nggak caranya ini raise hand? Info alamat apa ini? Alamat pondok Mbak Novi. Kalau alamat pondok saya nggak akan share, Mbak Novi nanti WA aja kiainya dulu, karena kiai hampir nggak bisa terima tamu sebelum bisa ini, karena nggak semua calon santri di ACC sama kiai. Jadi kiai ini tipenya kalau sudah ada yang sembuh 1, tahun depan baru buka lagi. Kemarin sih info buka lagi untuk 2 orang, cuma memang harus assessment dulu. Jadi biasanya kirim video dulu ke kiai kayak gitu. Ketika kiai udah oke, analisa segala macam, diterima baru dikasih alamat kayak gitu, Mbak. Karena memang beliau sangat fokus sekali ke anak-anak ya. Jadi hampir beliau terima sih undangan kayak ceramah segala macam, cuma beliau lebih banyak untuk ngurus santri gitu. Nanti saya kasih nomor teleponnya Kiai, bisa langsung WA langsung. Ada webnya juga kok. Kayak gitu. Oke, siapa yang mau bertanya dari modul pertama? Nanti kita kan ada 10 kali Zoom ya. Saya nggak janji setiap hari bisa, cuma minimal sampai 10 kali Zoom. Kita akan ada tanya jawab aja. Terus tanya jawab terserah bebas, mulai dari modul 1 sampai modul 10, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang paling urgent kepingin diperbaiki. Kayak gitu. Oke, mangga. Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh by chat, boleh mic-nya dibuka. Mbak Nurul, bisa buka mic-nya? Udah kebuka belum sih mic-nya? Langsung diklik sendiri aja karena di mute gitu. Tadi ya. Bisa ya. Oke, bisa dibuka mic-nya yang mau langsung ini tanya. By mikrofon. Biar saya nggak ngoceh sendiri. Ini yakin kan nggak tidur semua? Nanti takutnya pada tidur nih. Enggak, Mi. Yang langsung ngedit. Oh ya, untung lah. Ayo, Mbak Nashwa mau nanya. Halo, Song. Terima kasih Umi untuk kesempatannya. Okay. Terima kasih untuk kesempatan. Bagaimana memanage waktu gitu ya. Kebetulan saya kan masih kerja juga ngantor. Suaranya putus-putus ya, Mbak? Pagi sampai sore. Bagaimana memanage waktunya gitu untuk iklan di Facebook dan juga mengatur rumah tangga dan juga mengatur kerjaan itu semuanya manage waktu antara pekerjaan di rumah nih. Oke, itu aja ya, Manashwa. Oke, ini sebenarnya kasus yang hampir dialami semua ya, mau bekerja atau enggak, itu semua mengalami hal yang sama. Gimana bisa mengatur waktu, manajemen waktu yang tepat gitu ya, untuk antara rumah tangga dan bisnis gitu. Sebenarnya cara simpelnya, ini Mbak, yang saya lakukan dulu, awal saya bangun viral itu kan nggak punya pembantu. Nggak punya RT kan, anak 5 dan itu masih banyak yang balita. Suami masih kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Dan itu saya lakukan ya pertama karena memang kepepet ya, kepingin cepat lunas hutang karena memang saya dulu mengawali usaha itu masih punya utang puluhan juta. Kita masih
ngontrak rumah, terus anak balita, dan Masya Allah kebutuhan Abang Kafi, beli suplemen segala macam itu nggak sedikit gitu ya. Jadi yang saya lakukan saat itu adalah, ini tips aja ya kalau untuk yang kerja, ini beberapa leader saya, ada yang dosen, ada yang PNS gitu. Rata-rata yang mereka lakukan adalah satu, dicek dulu gitu. Kita bisa sehari itu berapa jam untuk online dan ngurusin bisnis. Misal punya waktu nggak banyak deh, cuma 1 jam Umi gitu ya. Nah 1 jam ini kalau saya dulu, meskipun saya nggak kerja, saya punya waktu 1 jam aja, 1 hari, maka 1 jam ini saya 1 jam ini saya bagi. Saya bagi jadi 5 waktu, gitu ya. Kalau 1 jam 60 menit dibagi 5 waktu berarti berapa? Satu waktunya. Bentar. Berapa Mbak Nurul? Ini mulai error nih. 60 dibagi 5 waktu. Berarti saya punya ada waktu sekali pegang handphone adalah 12 menit untuk ngerjain bisnis online. Nah, 12 menit ini apa aja yang kita lakukan gitu. Nah, 12 menit itu biasanya kalau dulu saya kan mikir kalau saya memang bukan tipe yang suka ngelis ya. Karena memang saya hanya mengandalkan ingatan. Kalau ngelis sudah nggak keburu waktunya. Saya mengandalkan ingatan, besok saya harus ngapain dulu. Oh, saya kalau mau Facebook, saya harus unfriend sekian, saya harus add sekian. Jadi 12 menit itu saya manfaatkan benar-benar untuk unfriend dan add orang baru. Sama like, gitu ya. Biasanya kalau like 20 orang aja, kira-kira butuh waktu 5 menit nggak? Cukup lah ya, 5 menit. Cuma like doang. Nah, itu yang saya lakukan, Mbak. Setelah itu apa lagi yang saya lakukan? Add, unfriend, sudah selesai itu, misal ada waktu nih, masih ada waktu. Nah, saya mulai pasang iklan. Nah, iklan ini sebaiknya, karena dulu saya nggak ujug-ujug bisa pinter ngiklan seperti saat ini, gitu ya. Alhamdulillah kan iklan saya sekarang hampir semua selalu rame. Dulu mah nggak gitu, juga nggak bisa gitu. Nah, saya dulu yang saya lakukan adalah anak-anak tidur, saya nggak ikut tidur malam, tapi saya latihan bikin iklan gitu. Ketika saya nggak ngantuk berat, saya bisa bikin iklan tuh bikin iklan bisa 5 sampai 6 lah. 6 contoh iklan di note handphone. Nah, besoknya pagi saya tinggal pilih salah satunya untuk saya pajang. Biasanya saya edit-edit sedikit, saya sesuaikan dengan kondisi kepingin apa nih yang saya ceritain gitu ya di iklan itu. Kayak gitu sih. Itu yang saya lakukan dulu. Gitu ya, Mbak. Jadi fleksibel aja. Misal Mbak Nashwa sehari, ini kan waktu itu saya nggak punya ART gitu ya, terus masih ngurusan A5, jadi itu yang saya lakukan, siapkan iklan, terus apa aja yang mau dikerjakan besok. Jadi meskipun kita cuma punya waktu 1 jam sehari, ya udah kita harus disiplin ketika ya wes aku sekali pegang handphone 12 menit saya urusin. Jadi ketika nggak selesai pun nggak masalah, taruh dulu, nanti lagi. Pas ada waktu longgar, nggak harus pagi jam sekian harus pegang handphone, enggak. Saya fleksibel karena kan anak 5 itu nggak bisa ini ya, nggak bisa diprediksi gitu loh mereka itu. Kapan rewelnya, kapan ini. Jadi saya menyesuaikan. Setelah mereka makan, mandi, bermain, mereka anteng, saya langsung pegang handphone 12 menit. Nanti saya taruh lagi, ngerjain anak-anak lagi, ngurusin rumah, masak atau apa gitu kan. Karena waktu itu saya masak, nyuci, segala macam sendiri karena nggak ada ART gitu kan. Terus habis itu udah selesai, ada longgar dikit, ya memang capek sih. Capek banget urusan rumah tangga. Habis itu saya ini lagi. Nah, kalau yang kasus yang bekerja seperti Mbak Nashwa, kan udah capek banget nih di kantor dan nggak mungkin nyuri waktu untuk ngurusin bisnis online. Nah, saran saya nanti baca di modul 4 apa 5 ya, yang rekrut admin. Itu saran saya. Jadi beberapa yang sudah berhasil, yang saya bilang tadi ada dosen, ada calon profesor juga di tim saya, di leader saya, ada juga yang PNS segala macam. Salah satu yang membuat mereka bisa bisnisnya lancar juga adalah segera rekrut admin. Terus bayarnya gimana dong Mbak? Kan penjualan belum banyak. Percaya atau enggak? Awal saya awal saya
buka usaha itu sama sekali belum tahu omsetnya berapa, profitnya berapa, tapi saya sudah ngambil admin. Dan itu biar saya nggak kebeban sama gaji admin, maka saya jelaskan dari awal bahwa gaji mereka nggak ada fixed cost, kasarannya nggak ada gaji pokok tetap, tapi sesuai fee. Di situ kan sudah saya ajarkan ya, nanti dicek lagi admin di modul admin ya, itu saya bayar per fee. Jadi misal ada penjualan, ada hari ini ada 1 FO gitu ya, penjualan 1 kaos, 2 kaos. Lah 1 FO itu saya kasih per FO-nya, saya ngitungnya gini caranya. Misal 1 kaos, 1 FO itu format order ya. 1 format order itu terjual 1 kaos atau lebih. Saya hitung, untung saya paling kecil tuh berapa 1 kaos. 1 kaos anak itu misal untung saya paling kecil 5.000, maka yang saya kasih ke admin, fee-nya mereka adalah 2.500 per format order. Itu yang saya kasih ke mereka. Jadi dari awal saya sudah jelaskan, Mbak, saya nggak bisa gaji besar ya, Mbak mau bantuin saya untuk handle ini. Kalau mau ada penjualan, baru Mbak dapat fee. Kalau nggak ada penjualan, ya nggak dapat fee. Kayak gitu. Tapi insya Allah sih, yang sudah saya rasakan dan semua tim leader saya rasakan, ketika ngambil admin ada aja rezekinya. Kayak gitu ya, memang harus sabar ya, ketika cuma bisa sebulan ngasih gaji 200.000, 100.000 nggak masalah. Itu yang saya rasakan, semua admin saya yang senior udah 2 tahun ikut saya ini, rata-rata ikut saya pertama kali itu gajinya cuma 200.000, 300.000. Alhamdulillah tahun ini, kemarin salah satu senior admin saya gaji plus THR sudah capai 17 juta 1 bulan. Jadi mindset yang harus kita tekankan ke admin gitu. Nanti dibaca lagi ya Mbak modul admin dan ini gimana rekrut admin. Kalau saran saya gitu Mbak Nashwa, kalau memang masih kerja kayak gitu. Oke? Udah paham ya Mbak? Oke, siap. Kita lanjut ke siapa ini selanjutnya? Avatar butik itu. Oh ya, avatar butik. Ini siapa? Monggo Mbak Avatar Butik, dibuka mic-nya. Boleh bertanya. Mbak Avatar Butik, kemana? Ke kamar mandi? Ada nggak orangnya? Mbak Avatar Butik? Mungkin lagi ini kali ya, masih off. Oke, langsung aja nanti ke Mbak Nurfiana. Monggo Mbak Nurfiana, dibuka mic-nya. Baik Mi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Baik Mi, sebelumnya saya juga pernah ikut kelas Umi yang BOM yang terakhir ya. Dan yang saya rasakan subhanallah betul-betul ada perubahan luar biasa gitu. Dari awalnya saya cuma ngomset 300.000, ada yang sampai 1 jutaan. Alhamdulillah kemarin itu setelah ikut BOM itu nyampe 6 jutaan nih. Alhamdulillah. Kalau aku ngomong berarti ya, cuman yang saya rasakan itu memang belum maksimal gitu ya. Belum maksimal, artinya mungkin dari sisi manajemen waktu dan semacam itu belum bisa saya sepenuhnya lakukan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen reseller gitu loh Mi. Setelah direkrut reseller itu sudah cukup banyak sebenarnya Mi. Alhamdulillah per hari ini sudah ada 70-an reseller dan yang tergabung dari berbagai macam latar belakang gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Mi, kebanyakan dari reseller-reseller yang ada ini adalah yang red silent atau silent rate red silent ya. Silent reader. Respon gitu, maksudnya nggak respon gitu. Hanya beberapa, mungkin ada sekitar 10% atau apa gitu. Dan mungkin sebenarnya sudah berbagai trik juga, ngasih reward dan segala macam gitu yang diberikan ke reseller gitu biar mereka juga semangat gitu kan.
Dan saya juga bikinkan link Telegram khusus yang itu karena mereka juga bingung untuk buka Telegram, jadi saya bikin Telegram khusus yang merekap semua brand yang ada gitu. Nah, jadi mereka bisa tinggal masuk aja ke link itu dan mereka bisa lihat apa aja produk yang ada di sana gitu, dan sekaligus harga dan semacam gitu. Nah, mungkin kira mungkin ini cara menghidupkan suasana di grup itu loh, Mi. Terkadang kita kan ya sama dengan Umi tadi ya, Umi ada 5 orang anak, saya ada 6 orang anak gitu ya. Jadi apa namanya, terkadang kita dalam menyapa mereka gitu, memberikan perhatian gitu ya, mungkin ada tidak bisa maksimal gitu, tidak bisa maksimal. Apa kadang ada ditanyakan gitu apa yang menjadi kendala gitu kan, ada yang kendalanya itu macam-macam gitu kan, ada yang karena memang mengajar, ada yang memang karena ya waktu gitu ya, kemudian juga ada yang belum bisa ngiklan gitu. Pas diberikan kesempatan untuk mereka bisa ikut gitu kan, seperti cover sharing gitu kan, ya mungkin mereka belum respon mungkin karena belum tahu apa efek dari mereka belajar itu gitu loh, Mi. Nah, mungkin saya bersyukur sekali ada beberapa siaran langsung yang Mi lakukan 2 malam ini ya, saya ngikutin gitu ya, dan saya memang sangat bermanfaat sekali apa yang Umi sampaikan, dan beberapa tim yang sukses itu bisa menjadi inspirasi juga mungkin bagi reseller-reseller saya gitu. Mungkin mereka belum menemukan aja mungkin gitu ya, belum menemukan aja mungkin ini loh profilnya yang sudah sukses nih dari berjualan online yang no modal gitu Umi. Jadi mungkin mohon trik Umi bagaimana mengelola reseller, kemudian juga malah ada berbagai leader juga menghubungi produsen segala macam gitu. Nah, mungkin saya juga sempat itu kemarin mencoba kerjasama dengan beberapa brand gitu, mungkin lokal ya, lokal yang sifatnya seperti kemarin itu apa ya, aduh lupa. Iya. Yang sudah dilakukan udah pernah ini nggak? Udah pernah one by one nggak? Japri gitu. Japri ditanyain one by one apa kendala mereka gitu, udah pernah belum? Ada yang sudah, Mi, tapi belum semuanya, Mi. Iya, belum semuanya. Mereka kendalanya apa biasanya? Kebanyakan kendalanya itu mungkin karena belum bisa ngiklan gitu. Kemudian juga ada yang tidak punya Telegram. Jadi akhirnya mungkin itu juga salah satunya. Kemudian juga mungkin juga masalah mindset gitu, Mi. Jadi kemarin ada sempat dibuka kelas curhat gitu kan, boleh japri aja gitu. Jadi setiap ada yang japri itu seperti yang Mi sarankan itu di-share di grup gitu kan. Di-share di grup. Saya juga konsultasi dengan Mbak Mia juga dengan Mbak Dina gitu. Nah, gimana cara untuk kira-kira jawabannya nih kalau begini kondisinya gitu. Nah, cuman mungkin yang Umi ini kan bagaimana menghidupkan suasana gitu di grup itu sehingga kadang saya juga heran seperti yang Umi bilang kemarin, kadang seakan-akan mereka tidak ada, ternyata pas satu hari nanti ada gitu kan. Ada yang order segala macam gitu ya. Jadi kadang kita kan enggak bisa, mungkin silent readernya itu mungkin karena gitu juga, mungkin mohon pencerahannya Umi. Makasih sebelumnya Umi. Afwan, Mi, suaranya nggak ada, Mi. Timnya ditanyain nggak, Mbak? Pakai Facebook semua rata-rata? Rata-rata iya Facebook, Mi. Oke. Udah pernah coba buka grup Facebook? Grup Facebook belum, Mi. Oke. Timnya ada 70 kan sekarang? Iya, ada 70-an. Yang aktif berapa orang? Yang aktif palingan itu sekitar 15-an, Mi. Udah bagus itu sebenarnya, Mbak. Karena sebenarnya memang dalam satu grup itu minimal 10% kan? Iya. Kalau 10% berarti 7. Itu kalau ada 15 berarti 20% udah aktif. Itu nggak masalah sebenarnya. Tinggal memang
tinggal nambah tim aja sama bina lagi. Jadi kalau untuk menghidupkan tim itu sebenarnya gampang, caranya adalah mengangkat semua orang yang kasarannya memang aktif ini tadi untuk diajak ngobrol di situ. Suka ngobrol, kalau ngobrol sepi apa rame di grup? Seringnya sepi, Umi. Oke. Oke, nggak masalah. Rata-rata mereka jualan sendiri apa punya tim? Mereka masih jualan sendiri, Umi. Oke. Masih jualan sendiri mereka. Berarti udah tahu sebenarnya kendalanya udah bisa dibaca bahwa kenapa kok mereka itu kurang greget untuk ini, karena mereka masih asik jualan sendiri. Yang perlu ditambahin di mindsetnya adalah gini loh Mbak, ada kok cara biar kita nggak capek iklan sendiri. Ibarat udah pernah dipahamkan belum bahwa semakin banyak yang iklan, semakin mudah untuk terjadi closing. Udah pernah dipahamkan nggak kayak gitu? Ke-mute Mbak, dibuka aja mic-nya. Belum nih, yang itu belum yang belum saya lakukan itu. Oke. Nah, mulai sekarang karena mereka nggak paham, mereka masih asik jualan sendiri. Ketika orang tim kita itu masih asik jualan sendiri, jadi nggak salah ketika mereka belum greget gitu. Karena memang nggak ada tanggung jawab gitu untuk bina tim segala macam. Nah, kenapa di viral itu hampir tiap tahun, tiap bulan tuh selalu naik penjualan? Mute tuh, nggak denger Mi. Oke, kenapa di viral itu setiap bulan bisa naik penjualan hingga 2 tahun ini terus naik omsetnya? Karena rata-rata reseller baru pun itu saya sarankan untuk mulai jaring tim. Mau mereka udah pintar, mereka mau basi baru nggak masalah. Yang penting mereka ikut rekrut tim. Karena gini, logikanya gini, yang harus dipahamkan ke tim gini Mbak Nurfiana. Gini loh, kenapa kok saya sarankan rekrut tim meskipun diskon kalian kecil. Misal nih, kasih diskon ke reseller biasanya paling kecil 15% nih, ya kan? Kenapa seperti itu? Ibarat kita iklan maksimal paling banter sehari cuma 5 kali. Benar nggak? Ya kan? Kalau punya tim 1 dan kita ajarin juga iklan sehari 5 kali, maka sehari ada 10 iklan, 5 kita 5 tim. Itu kalau cuma 1 tim. Dia punya 1 reseller. Nah, pahamkan lagi ketika kalian punya 10, 20, 100, kalau 10 aja, 10 kali 5 udah 50 iklan tayang setiap hari. Dan nggak mungkin nggak ada ceritanya sehari bisa 100 kali iklan, semua bisa iklan tuh nggak ada yang closing, pasti ada closing. Nah, disitulah kita akan lebih merasakan lebih mudah untuk yang namanya penjualan. Kalau masih jualan sendiri, iklan sendiri, nggak nyantol-nyantol itu udah biasa. Kayak gitu. Selain itu poin pertama. Lebih banyak iklan, maka akan lebih mudah peluang closing itu hadir. Kedua, ketika kita punya banyak tim, rezekinya yang kita dapat itu nggak cuma dari 1 pintu dari kita doang, tapi dari banyak pintu. Ngerti nggak? Paham ya ini di sini ya. Jadi Mbak Nurfiana pahamkan ini. Semakin banyak pintu rezeki dari semua market masing-masing tim kita, itu berpeluang untuk memperbesar juga terjadinya penjualan. Kedua itu. Yang ketiga, pahamkan lagi, siapa tahu dari peluang yang kita buka ini, kita buka tim lagi gitu ya, meskipun untungnya 7,5%-an lah, kalau 15% reseller sama reseller, kita 7,5, dia 7,5, kayak gitu, 7,5%. Anggap cuma 3.000 perak aja. 3.000 kali 10 orang yang closing, itu udah 30.000 sehari. Jangan dipahamkan lagi, jangan remehkan uang kecil. Meskipun dapat bedanya gini, dapat 300.000 sendiri dibanding dengan dapatkan 30.000 bareng-bareng, itu lebih ringan dengan kita bareng-bareng. Kayak gitu, Mbak. Dan berkahnya beda. Paham ya? Dengan kita jadi peluang
Jadi kita ini yang harus mindsetnya harus ditekankan ke semua tim kita meskipun masih baru. Dengan kita jadi peluang penghasilan untuk orang lain itu berkahnya beda dan itu nggak mungkin cuma segitu-segitu aja. Itu akan naik terus karena kita berjamaah nggak sendiri. Kayak gitu. Itu Mbak yang perlu dipahamkan. Saya yakin sih itu udah 20% itu udah bagus Mbak. Tinggal Mbak Nurfiana nambah tim lagi, bina lagi. Selama ini kalau sudah ada one by one, curhat, itu diterusin aja. Yang belum, segera ditanya. Kalau yang adem ayem, biarkan, abaikan. Mbak fokus sama yang mau aja, yang aktif aja. Itu pertama. Yang kedua, terus tambah tim. Kalau memang mereka kesulitan sama tele, dan mereka itu pun semua pakai Facebook, Mbak Nurfiana coba fasilitasin semua gambar masukkan di grup Facebook. Ini ngefek banget, saya cerita, ada beberapa leader saya yang Masya Allah punya 500 reseller tuh dari grup Facebook. Jadi nanti grup Facebook itu bukan cuma buat tim Mbak aja, semua orang baru boleh masuk situ, dan di situ Mbak cerita tentang produk apa aja yang Mbak jual. Itu nanti akan nambah timnya. Ini sudah dipraktekkan beberapa leader saya, dan itu ngefek banget ke penjualan. Bayangin aja, dia yang biasa cuma bisa jualan 1 juta 2 juta, sekarang bisa ngomset 50 juta setiap bulan, itu dari grup Facebook juga. Jadi kita nggak harus gini loh, jangan kalau mau jadi tim saya nggak usah persis kayak saya. Kalau saya kan semua tele gitu ya. Kalau misal memang kita nggak sanggup di tele gitu ya, masih kebanyakan cuma Facebook, ya udah fasilitasin yang mereka punya. Grup Facebook. Ya memang ini ya, nggak selalu harus diturutin kayak tim, tapi ini salah satu cara ya untuk orang baru, kita timnya belum banyak, adalah untuk kasaran menarik mereka. Gitu. Jadi improvisasi sendiri Mbak. Apa aja nih? Oh ternyata mereka nggak nyaman nih di tele, ya udah bikin grup Facebook. Kalau grup Facebook gimana nih? Kan enak tuh Mbak. Jadi nggak cuma tim Mbak aja yang masuk, nanti ya grup Facebook itu bisa banyak orang masuk ke situ. Dan caranya sih kalau yang saya pelajari dari leader saya yang udah punya, bayangin loh ya, grup Facebooknya itu dari cuma ratusan orang, sekarang ada 17.000 orang gabung. Luar biasa kan? Luar biasa marketnya Facebook itu sebenarnya kalau kita mau konsisten. Gitu Mbak. Jadi, fokus aja sama yang memang mereka bisa. Gitu Mbak Nurfiana. Itu aja dulu, one by one diterusin, terus mindset tentang get reseller, get tim lagi, biar pembelanjaan banyak, itu dipahamkan lagi ke tim. Iya Mi, insya Allah Mi. Ya, itu Mi. Praktekin Mbak. Iya insya Allah Mi. Makasih banyak Mi. Oke, sama-sama. Oke, saya ke chat dulu ya. Umi mau bertanya cara rekrut admin, cara memilih dan mengajari. Mbak siapa ini? Mbak Rosa udah baca modul. Ada kalau nggak salah di modul 4 atau 5 itu, Mbak. Boleh unmute mic-nya kalau belum paham. Di modul 4 atau 5 cara rekrut admin sudah ada di situ, Mbak. Atau buka di video modul 4 atau 5 deh linknya. Gitu, Mbak. Kalau rekrutmen itu sebenarnya kalau teman-teman tanya ke saya, jawaban saya simpel. Saya nyarinya bukan di luar, tapi saya nyarinya yang udah jadi reseller saya, gitu. Mbak Novi Avianti, Umi mau tanya, kalau grup reseller harus satu grup atau satu brand? Ini ada yang ngomong nggak? Soalnya di sini putus-putus. Halo, Mbak Nurul? Iya, Putus-putus di sini. Sinyalnya kayaknya, Iya, ada ini ya. Ini saya lanjut dulu ya. Umi mau tanya kalau grup reseller harus satu grup atau satu brand. Kalau di viral semua hampir satu grup itu satu brand. Ada beberapa yang sejenis saya jadikan satu. Kayak gitu. Iya, suaranya putus-putus. Assalamualaikum Umi. Mbak Vivi, cara mudah rekrut reseller Umi terlihat mudah tapi susah sekali.
Iya, memang benar. Kelihatannya mudah tapi susah sekali. Dan itu yang harus dilakukan adalah bangun personal branding dulu di medsos. Mbak Vivi pakai apa? Facebook, IG, atau WA? Kalau pakai FB kayak saya, ya bangun personal branding. Lakukan dulu, apa namanya, ramein dulu medsosnya. Lakukan beberapa poin yang sudah ada di modul ramein Facebook. Oke, ini ada suaranya siapa sih Mbak Nurul? Nggak ada, Nggak ada ya, kok ada suaranya kayak ini. Oke, lanjut ke Mbak Herlina. Monggo Mbak Herlina. Mbak Herlina mana? Silakan Mbak Herlina. Halo, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ya, saya Rina dari Bandung Umi. Mau tanya soal ini nih di modul berapa ya? Yang evaluasi 90 hari kerja Umi. Kan membina reseller untuk mereka bisa ngiklan gitu Mi. Terus dikasih materi secara berkala. Terus membimbing mereka biar praktek apa yang udah di share gitu materinya. Dan untuk ketika mereka sedang semangat, alhamdulillah penjualan bagus. Tapi ketika mereka down, nah yang jadi PR ini saya kadang japri ke mereka, Mi, apa kendala mereka. Ternyata pas lagi sepi itu kendalanya mereka itu mentok di masalah keluarga. Ya, dan itu kayak berbarengan gitu, Mi. Kayak di bulan ini tuh kayak semuanya tuh di masalah keluarga gitu. Nah, untuk evaluasi kerja dalam artian membina reseller ya itu Mi, itu lebih fokuskannya tuh ke mana Mi? Ke share materi dan apa yang mereka sudah lakukan, atau ketika ada kendala di reseller terus mentok gitu mereka stuck dalam artian ngiklan tapi sepi gitu ini orderannya. Apa dulu Mi yang dievaluasi untuk tim tetap semangat gitu Mi? Nggak kedengaran suaranya Umi. Herina ada berapa orang timnya? 40. 40 ya, oke. 40 udah berapa lama bisnis online? Sekitar ini dari, kalau fokusnya dari mulai November Mi. November tahun kemarin? 2020. Oke, masih baru ya. Berapa persen yang aktif dari 40 orang itu? Alhamdulillah setengahnya dari 40 itu lumayan aktif, iya. Tapi pas mulai awal-awal bulan April itu agak sepi gitu. Nah, pas bulan ini malah sepi. Iya, itu yang kagetnya. Kok ini menjelang Ramadan, bahkan mau mendekati Lebaran, kenapa ketika di-share materi atau disapa itu justru sepi gitu? Akhirnya saya japri satu-satu, kendalanya itu lebih ke masalah keluarga, Umi. Produknya apa yang dijual? Semua yang dari Umi. Oh, Mas Mbak Erina ini tim saya. Timnya Antini, Bunda Antini. Oh, Bu Antini. Iya, makanya saya heran kok bisa turun gitu. Karena rata-rata semua pada ini. Oke, nggak masalah Mbak. Jadi gini Mbak Herlina, bisa jadi ada faktor jenuh kan, ada faktor jenuh. Yang kedua, bisa jadi mereka belum ketemu pola yang pas buat mereka. Makanya dicek, kalau ngecek itu, evaluasi itu memang nggak bisa hanya dari satu sisi aja. Jadi banyak faktor. Kedengaran ya suara saya ya? Jadi banyak faktor yang harus dibenahi. Jadi mulai dari mulai dari pola kok ini ya mantul suaranya. Jadi dari polanya mereka, kalau kendalanya masalah keluarga, sebenarnya itu kalau masalah keluarga
hampir semua tim saya itu punya banyak masalah keluarga juga, Mbak Herlina. Cuma biasanya yang membuat mereka kurang greget untuk usaha adalah alasan mereka kurang kuat untuk usaha. Udah pernah belum di grup disuruh share, ayo kita share alasan kenapa mau usaha, udah pernah gitu nggak? Pernah, tapi lebih seringnya tuh sepi nih ketika ditanya kayak gitu. Tapi kalau saya share materi dan cara ramein Facebook, terus cara cara ngerespon chat customer kayak gitu, mereka alhamdulillah banyak respon gitu. Tapi ketika target kalian atau apa yang kalian ingin capai kayak gitu, terus alasan kalian menjadi penjual online itu apa, kenapa mau jadi reseller kayak gitu, kadang suka krik-krik gitu lama gitu jawabnya, entah karena malu atau gimana nih, saya juga kurang tahu. Mbak Herlina sendiri udah pernah nyampein belum alasan Mbak kenapa bangun bisnis online ke mereka? Kalau itu sih di awal-awal aja. Kalau sekarang setelah share materi atau apa tuh memang nggak ditonjolkan gitu. Bisa jadi mereka belum kebangun gitu, alasan apa ya, belum kebangun gitu ya, cuma kepengen asal jualan. Tapi nggak masalah sih, kalau memang sudah semua dilakukan sama Mbak Herlina, berarti tandanya fokus nambah tim lagi baru. Karena harusnya sih kemarin nggak ada rekrut, Desember, Januari, rekrut baru. Itu baru yang Maret nih, Maret. Ada rekrut. Berarti biar tahun depan nggak mengalami penurunan lagi, harusnya mulai Desember udah disiapin, Mbak. Nambah tim baru. Jadi minimal itu gini, Mbak, dalam tim kita itu ada tim loyal, tim hore, tim pelengkap, ada tim dadakan. Jadi sebenarnya rekrut mulai Desember itu untuk mulai tim baru, dan nggak apa-apa kita dapat tim yang baru kayak yang cuma jualan lagi lebaran toh, itu nggak apa-apa. Selama ini iklannya cuma di medsos aja ya, di Facebook aja? Di Facebook sama WA, cuman ada beberapa customer yang selalu nanyain apa marketplace kayak Shopee itu nih, jadi saya coba untuk buka di Shopee juga gitu, karena mereka kejar untuk ongkirnya itu nih. Berarti kalau sudah separuhnya aktif dan tiba-tiba sekarang penjualan menurun, itu bisa dipastikan hampir mereka nggak ada yang iklan, Mbak. Kayaknya. Kalau lihat status Facebook, kalau Facebook sih mereka lebih ke keluarganya gitu untuk iklannya. Tapi kalau di WA selalu saya cek itu selalu pada pasang iklan gitu. Iya, karena kalau WA itu terbatas, Mbak, marketnya. Kecuali database mereka besar. Dan saya yakin itu database-nya nggak gede mereka semua. Iya kan? Ya, mereka selalu bilangnya, ini katanya mahal, kayak gitu. Terus, ini tetangga pada susah nih, katanya gitu di sini. Iya, karena mereka masih mikir marketnya hanya orang yang mereka kenal dan dekat mereka, wilayah mereka aja. Padahal market online luas. Udah pernah dijelasin belum kalau market online itu nggak hanya tetangga sama kenalan aja? Iya, terus saya pernah minta SS kontak WA mereka gitu, ada berapa jumlahnya, terus gimana cara nambah database di WA-nya kayak gitu. Enggak, bukan itu maksud saya. Mereka pernah dipahamkan belum bahwa market online itu jangkauannya luas, bisa jutaan, nggak hanya yang dikenal sama database yang mereka simpan aja? Pernah sih, Mi, tapi saat dijelaskan seperti itu lagi sepi gitu, Mi, nggak ada komen, nggak tahu dibaca, nggak tahu mereka lupa atau gimana, Mi. Nah, jadi jadi apa harus kalau memang diulang pernah nih, tapi untuk ditanyakan lagi apa mereka tuh paham gak sih materi yang pernah di-share tuh, nggak sampai, maksudnya nggak langsung paham nggak gitu, nggak gitu. Jadi bingung, ini tuh mereka paham apa enggak ya gitu. Cara mengetahui mereka paham terus membaca materi kita tuh gimana nih?
Ya memang di grup semua gitu, di grup bisa dicek kan kalau di grup itu biasanya kalau saya yang punya grup bisa dicek di info, itu udah dibaca belum sama semuanya. Biasanya kelihatan kok Mbak, kan bisa cara cek grup WA kan, ini dibaca semua apa Iya, enggak. Kalau iya. semua udah baca dan mereka nggak aktif, berarti ada dua kemungkinan. Mereka antara nggak paham, masih bingung, yang kedua mereka memang ya wis lah asal baca gitu. Ya, gitu. Gitu. Bagusnya gitu. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya udah berarti fokusnya Mbak Herlina adalah nambah lagi tim baru yang memang bisa diajak satu frekuensi. Yang sudah ada biarkan aja, tinggal nambah lagi yang baru dan bina lagi. Ya memang gitu, capek ya pasti capek. Dan apa ya, kondisi kayak gini ini benar-benar jadi evaluasi gitu. Harusnya penjualan Ramadan itu harus naik-naiknya gitu. Percaya atau enggak, saya itu suante Ramadan ini terserah mereka mau ngiklan atau kagak, saya bilang nggak usah terlalu inilah, Ramadan santai aja lah, karena memang kan ibadah setahun sekali gitu ya, ya iklan asal iklan aja nggak apa-apa, nggak usah ini. Hari ini saya migrain itu bukan perkara apa, sampai nangis saya, karena memang merasa belum bisa memenuhi kebutuhan semua penjualan tim. Itu rebutan. Ya, nih. Per hari ini itu saldo bisa setengah M sendiri. Dan itu di luar logika saya sudah minta nangis-nangis ke produsen untuk ditambah kuota, ternyata nggak bisa. Dan memang ya wes, memang kemampuannya seperti itu ya. Itu padahal udah santai ya, kerja santai gitu. Migrainnya itu bukan perkara nggak bisa dapat profit, migrainnya itu ngerasain kecewanya mereka gitu ya, karena lagi panennya kan, kecewanya konsumen, kecewanya tim yang nggak dapat barang gitu. Tapi kembali lagi saya pikir lagi, ya sudah, memang untuk jadi evaluasi gimana tahun depan kita bisa memenuhi semua kebutuhan penjualan tim. Ya itu tadi, ibarat kalau di tim viral, nanti ngerasain deh Mbak, kalau udah banyak tim. Nanti ngerasain di mana barang yang mau dijual itu udah nggak ada, udah habis. Tapi tim masih kenceng gitu loh, ngerti nggak? Itu nanti ada waktunya seperti itu, dan itu bisa didapatkan tim seperti itu adalah dengan konsisten. Jadi kalau sekarang memang Mbak Herlina udah merasa, aku udah ngerasa udah one by one, udah ngasih materi segala macam, masih ini berarti saatnya Mbak Herlina nambah tim baru. Jadi ini alasan kenapa kalau untuk yang baru banget usaha, itu setahun itu memang konsisten terus deh. Tahun pertama itu harus ya rajin rekrut memang. Rekrut bina kalau memang kepingin bertumbuh gitu ya. Tapi kalau cuma pengen asal jualan sendiri ya emang nggak bisa gitu. Karena kita kan caranya cara organik ya, bukan berbayar kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya wajib nambah tim kalau kepingin penjualannya naik terus. Kalau kendala yang saya pahami dari Mbak Herlina berarti memang udah saatnya nambah tim lagi Mbak. Gitu. Kalau memang pembinaannya udah maksimal ya. Punya Mbak Antini kan ya? Mbak Antini itu udah keren banget itu dia. Kalau ngasih materi biasanya apa yang saya sampaikan biasanya langsung dikasih ke tim kan? Iya, saya juga langsung share dari yang Mbak Tini ini, kasih langsung saya share ke tim. Berarti ya memang dari timnya Mbak Herlina memang ya itu tadi masih belum ada why-nya, alasan kuat kenapa mau usaha online. Jadi fokusnya lagi, nambah aja tim lagi nanti yang bisa satu frekuensi yang bisa diajak lari bareng kayak gitu. Itu ya Mbak. Untuk ya ini Umi satu lagi untuk tim. Untuk menegaskan ke mereka gitu, mereka harus punya tim lagi, mau rekrut reseller lagi gitu Mi, gimana, apa kasih challenge atau apa Mi? Gimana Mbak? Untuk meyakinkan ke tim reseller kalau mereka itu jangan jualan sendiri, jadi harus rekrut reseller lagi gitu Mi. Yang Mbak perlu lakukan bukan meyakinkan, tapi memahamkan. Memahamkan tim bahwa kalau kepingin penjualannya nggak sepi, nggak cuma gitu-gitu aja, mau nggak mau mulai dari sekarang adalah rekrut tim lagi baru. Yang bikin mandek itu karena mereka nggak punya tim, Mbak. Jadi mereka cuma ngandelin penjualan mereka sendiri ya, susah memang. Kalau nggak benar-benar greget. Jadi minimal ketika mereka ada masalah keluarga, kalau timnya rame, kan nggak mungkin mereka enak-enakan juga, diem. Pasti akan ngelayani juga kan.
timnya. Jadi yang dipahamkan sama Mbak Helena ke timnya adalah kita nggak bisa sendirian. Kalau sendirian ya memang akan capek, apalagi hanya tujuannya cuma dapat uang doang gitu. Kalau cuma dua doang uang aja itu capek banget. Jadi ketika nggak closing mereka udah nyerah. Paham nggak? Tapi kalau udah why-nya alasannya bukan sekedar dapat uang banyak, bukan dapat closingan aja, tapi niatnya adalah membantu orang, niatnya memang share produk yang bermanfaat buat orang yang membutuhkan, ini jauh lebih greget gitu. Mau ada masalah keluarga apapun nggak masalah, karena terbukti di tim viral itu hampir banyak yang gabung itu karena mereka punya utang. Percaya atau enggak? Mereka punya utang, mereka ada yang hampir mau cerai sama suaminya, ada yang mereka dikejar-kejar dekolektor, hampir banyak yang seperti itu di viral. Tapi mereka tetap greget usaha karena why-nya alasannya kuat gitu. Nggak hanya sekedar dapat uang. Kayak gitu. Itu Mbak yang harus dipahamkan ke tim. Why-nya dikuatin dulu. Tapi sambil Mbak Herlina juga rekrut terus orang baru. Gitu ya. Siap, Mbak. Oke. Next, Mbak Fauzatul, silakan Mbak. Saya resign dulu ya. Setelah Mbak Fauzatul baru saya jawabin yang udah di chat. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam. Ini yang di Banyuwangi bukan ya? Betul, Bumi lagi mudik juga sekarang. Oke, Masya Allah. Ayo, monggo Mbak. Umi ya mau ngucapin makasih sama Umi udah memfasilitasi kelas BOM sama viral. Alhamdulillah Mi, kerasa banget, bener-bener kerasa, Masya Allah. Apalagi saya kemarin itu Mi bikin grup Mibras, grup FB. Sebetulnya niatnya itu untuk reseller aja, tapi saya privat publik. Saya setting publik. Saya itu ngikutin Umi personal branding, tapi tuh nggak kena-kena Mi, kayaknya nulisnya kurang mantep, moodnya kurang bagus deh Mi, banyak gak moodnya gitu. Ternyata alhamdulillah dari grup itu banyak banget Mi yang masuk, terus saya bikin grup resellernya di WA, alhamdulillah udah nyampe hampir 150 orang. Ya biasa lah Mi, keluar masuk gitu. Ya. Tapi saya fokus sama teman-teman yang mau aja gitu. Alhamdulillah banget Mi. Ya udah mulai kerasa belajar bomnya itu berasa gitu Mi. Alhamdulillah. Gimana? Terus omsetnya naik bulan ini? Itu Mi laporannya masih belum rapi. Cuman kemarin yang Gemini sama Hale Keki kan baru open ya Mi. Tapi banyak yang nggak kebagian itu. Itu yang bikin Mi, ya Allah, Masya Allah. Ini juga masih ngejar-ngejar Fire sama yang lainnya itu banyak yang nggak dapet nih kapal apa itu yang satunya yang merah itu banyak. Kemarin saya migran hari ini itu karena memang luar biasa itu, dibuka setengah jam udah langsung habis di pusat. Soalnya nggak ada banyak Mbak. Oh Masya Allah. Ini Mi, saya juga kemarin udah berusaha nyari admin cuman baru dapat. Pengen nanya untuk optimasi buat admin ini aja sih Mi. Saya kan ikut Mbak Risa. Kalau kata Mbak Risa itu punya admin tuh satu yang penting orangnya mau, terus ditelateni aja Mbak, meskipun dia belum bisa nggak apa-apa, pokoknya orangnya mau aja itu udah alhamdulillah, yang penting bisa ditelatenin gitu. Kalau mau belajar. Untuk laporan untuk laporan tuh masih belum rapi banget gitu Mi. Kira-kira biar optimasinya lebih bagus tuh gimana ya Mi ya? Untuk admin? Iya, admin, laporan keuangan, sama tim saya itu belum pernah juga ngasih materi atau motivasi apa gitu. Cuman mungkin karena kebentuk kolamnya nih grup Nibrasnya itu jadi lebih tertarget gitu Mi. Oke. Kalau adminnya memang belum bisa bikin laporan keuangan, berarti ambil lagi orang yang memang bisa bikin laporan keuangan. Oh, jadi nambah satu orang lagi ya, Mi? Ya, nanti fee-nya berdasarkan profit yang Mbak Fauzatul dapatkan. Jadi nggak apa-apa, bilang aja ke yang bikin laporan keuangan. Biasanya sih saya kasih 2% dari profit bersih. Jadi profit saya dapat dikurangin fee admin rekap ya, yang biasa ngurusin tim. Nanti profit bersih itu saya kasih 2% untuk yang laporan keuangan. Gitu. Kalau admin rekapnya dapat berapa, Mi?
Itu per FO. 2.000 per FO itu. Iya, gitu. Ditambahin lagi nggak, Mi? Itu biasanya pulsa aja, tambah pulsa. Soalnya kan juga bantu itu kan, Mi, bantu jawab chat di grup itu tuh bener-bener yang bikin pusing, Mi. Sampai migrain saya natap layar HP terus, makanya alhamdulillah dapat admin. Tapi dikasih pulsa, biasanya pulsa bulanan boleh, terus per FO. Nah, kalau lagi penjualan bagus, tambahin bonus juga nggak apa-apa, bebas aja. Kalau admin sudah dari awal itu nerima berapa aja yang kita kasih, insya Allah rezekinya nambah banyak, Mbak. Iya, Mi, insya Allah orangnya juga sebetulnya lumayan cepet sih, Mi, cuman memang masih berproses dulu. Jadi Mbak Fauzatil kan tinggal enak nanti, tinggal bisa fokus nambah tim sama bina tim. Jadi kalau bisa grup chat untuk product knowledge itu dibedakan sama chat untuk kita bina kan. Oh iya. Jadi biar nggak campur aduk. Jadi ada mana grup mereka belajar sama Mbak, ada grup yang mana mereka konsultasi sama admin perkara product knowledge. Kayak gitu. Iya. Biar sama, biar enak. Berarti ini bagusnya optimasi satu dulu aja ya, Mi. Soalnya kemarin kepikiran pengen rekrut admin lagi, tapi buat yang campur fashion anak gitu, Mi. Cuman kayaknya nanti saya kurang fokus lagi. Iya, benar. Ya nggak apa-apa, dilakukan sesuai stepnya aja, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Yang penting perlahan. Kalau saya dulu rekap keuangan saya duluan, Mbak, sebelum punya admin keuangan. Oh, jadi memang admin keuangan sama admin orderan tuh beda ya, Mi ya? Nggak bisa. Kalau masih sedikit sih masih oke. Nanti kalau udah ratusan juta kayak saya setiap hari nggak bisa, Mbak. Masya Allah. Ya, nggak bisa. Ini juga nanti habis Lebaran saya akan angkat admin khusus cek mutasi. Karena yang bagian laporan keuangan untuk cek mutasi udah ngos-ngosan mereka sehari. Bayangin aja sehari 500 juta, yang ngecek satu orang kan ya pusing. Iya, benar. Kalau sambil rekap keuangan. Jadi makanya ini saya jadi tambahan lagi, nanti setelah Lebaran saya rekrut admin khusus cek mutasi top. Umi kapan Bu bikin kelas BOM lagi, Mi, yang kayak kemarin-kemarin gitu, Mi? Kayaknya enggak lagi, Mbak. Kalau kelas BOM terus terang yang berbayar, saya sudah memutuskan untuk nggak saya teruskan, makanya saya izinkan semua materi yang saya kasih di Miliarder Berdaster ini boleh di-share ke timnya masing-masing, bebas di-share ke siapa aja, halal, saya halalin karena memang saya sudah nggak mau buka lagi. Waktunya Mbak yang nggak nutut gitu, karena terus terang aja ini si kembar udah sekolah, nanti yang nomor 5 udah sekolah, dan itu kita udah bagi tugas sama abinya. Karena mendidik anak itu memang nggak semudah kita membina reseller. Itu lebih reseller aja belum dibina, Mi, kalau saya mah. Makanya sebenarnya kelas Miliarder Berdaster ini kenapa saya buat seminggu, cuma 10 kali Zoom, karena memang saya cari shortnya aja, gampangnya aja, buat banyak tanya jawab aja. Karena kalau untuk detail kayak kemarin-kemarin kelas BOM itu jawab pertanyaan aja ribuan udah nggak sanggup saya. Waktunya udah nggak banyak buat handphone. Justru ke handphone tuh udah jarang lebih saya kompres lagi kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa, itu pelajarin dulu, itu di buku BPOM juga udah banyak. BPOM itu lebih detail lagi, cuma ya memang butuh mentornya nanti bisa konsultasi sama Mbak Risa. Biasanya kalau Mbak Risa nggak paham, nanti Mbak Risa tanya saya. Enaknya kalau jadi timnya viral, bisa tanya ke leadernya. Nanti kalau leadernya nggak paham, Pak, leadernya tanya saya. Gitu. Iya, Mi, siap. Oke, dilanjutkan ya Mbak, rekrut timnya terus dan bina. Insya Allah, binanya, Mi, yang belum, Mi. Nggak tahu, kayak kewalahan aja ngurus bayi yang lagi aktifnya, Mi. Lagi punya bayi ya? Nggak apa-apa, iya. agendain aja mau sebulan sekali atau seminggu sekali gitu Mbak. Oh iya, Mi, insya Allah. Ya. Oke. Terima kasih, Mi. Saya jawab dulu ya, saya ke chat dulu. Masya Allah, ini udah baca. Assalamualaikum Umi, cara mudah rekrut reseller. Tadi udah saya jawab ya, ada cara mudah, kita bisa bikin grup WA, bikin
iklan konsisten di medsos, itu bisa jaring reseller. Kalau pengen tahu cara saya jaring reseller di FB, baca semua status saya, semua rata-rata itu rekrut reseller. Assalamualaikum Umi, saya mau bertanya, saya kan masih baru dan kalau upload itu masih bingung mau tulis apa, baiknya saya harus mulai belajar di mana? Belajar bikin iklan Mbak, siapa? Mbak Linda. Mbak Linda punya mentor nggak? Punya leader nggak? Ikut siapa timnya? Ikut siapa timnya, nanti tanya sama mentornya, belajar iklan gimana. Kalau di viral, biasanya saya ajarin cover selling. Iklan yang tanpa unsur pengajakan, penawaran, ataupun perintah untuk beli. Itu ada sendiri, Mbak. Kelas khusus untuk belajar iklan. Assalamualaikum, Umi. Mbak Reni. Mau tanya nih, saya punya 2 bisnis online, skincare dan fashion. Kalau untuk fashion udah jalan duluan dan reseller alhamdulillah ada di NA jalan. Tapi untuk reseller skincare itu pasif banget. Kalaupun kita bikin diskusi, no respon sama sekali. Nah, gimana reseller mau aktif? Saya pernah jualan skincare. Skincare ini luar biasa effortnya memang, dan saya lepas karena effortnya terlalu besar. Karena skincare itu jangka panjang ya. Orang repeat order banyak memang. Tapi kan mengenali jenis kulit segala macam, harus cocok ini bla bla bla, itu memang luar biasa dan butuh pendalaman knowledge yang luar biasa. Kalau mau aktif, saya dulu sering adakan aja Mbak, seminggu sekali atau seminggu 3 kali pemahaman produk knowledge tentang skincare. Biasanya kalau nggak aktif itu bisa jadi mereka nggak paham. Kedua, mereka belum ada alasan kuat untuk pakai skincare-nya gitu. Tapi kalau dulu saya bisa sebulan omset 37 juta jualan skincare itu ya memang membuat mereka senang dulu gitu tentang perawatan. Maksudnya meskipun mereka nggak beli, mereka tahu oh minimal ada ilmunya loh tentang perawatan segala macam. Mbak Avatar Butik ya tadi mau ngomong ya. Monggo Mbak, udah online belum? Silakan open mic kalau udah. Avatar Butik ini siapa namanya? Oke, di situ ada Mbak Putri Damayanti. Monggo Mbak Putri kalau mau open mic. Assalamualaikum Umi. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oh iya, aku leadernya Mbak Nisa, salah satu resellernya Mbak Nisa, udah jalan dari Januari 2020. Gitu. Tapi aku kan nggak cuman jualan produk viral aja ya, juga jualan sebelum gabung di Mbak Nisa itu jualan baju anak branded gitu. Halo, kedengeran nggak? Jadi ada 2 nih aku jualannya yang halo? Ya. Ya, kedengeran. Jualannya yang stok sama yang stok gitu. Jadi kadang masih bingung cara bikin sistem yang tepat gitu karena kan beda gitu antara yang biasa stok sama yang non stok. Aku juga ada dead stock juga. Terus kadang masih suka bingung ngabisin stok gitu. Sementara katalog baru kan ada aja terus. Gitu. Masih bingung itu aja sih Umi. Sistemnya ya, sistem keduanya. Iya. Kalau sistem keduanya, kalau online kan udah diajarin sama Mbak Nisa pasti ya. Jalanin aja yang udah jalan, yang udah stok, saran saya habiskan dulu. Entah di promo, jual rugi, jual modal, jual bundling, atau gimana. Fokusnya habiskan dulu, jangan kulaan lagi sebelum itu habis. Jadi gini, Mbak fokuskan untuk kesehatan, pemulihan kesehatan cash dulu. Karena biasanya orang yang terlalu banyak dead stock ini susah untuk mikir. Paham nggak? Udah pusing duluan ya, Mi? Kecuali, udah pusing duluan. Kecuali kalau Mbak Putri udah sultan, uangnya lebih-lebih, nggak masalah sih, punya dead stock banyak gitu. Tapi kalau saya kan memang tipenya senang pegang uang cash banyak daripada stok banyak. Gitu. Sama evaluasi gitu. Seberapa banyak sih yang didapatkan penghasilan dari stok? Lebih banyak nggak dari online? Lebih banyak sih, karena aku alhamdulillah udah jadi agen gitu. Walaupun cuma 1 brand gitu. Jadi kan lebih ada minimal. Lebih banyak penghasilan, kerasa nggak duitnya?
duitnya kan buat muter lagi. Kalau duitnya nggak kerasa, mending ya difokusin dialihin ke online. Kecuali memang Mbak stoknya benar-benar best seller, yang nggak best seller nggak usah. Oh gitu, Ini jadi terjadi sama kemarin Mbak Lia yang kemarin live sama saya itu kan juga stok. Tapi dia lebih fokus ke produk-produk yang best seller, yang cepat keluar. Kalau produk yang 2-3 bulan mandek nggak usah ngambil lagi meskipun seri keluar baru. oh gitu. Aku cuma fokus di baju anak sih. Iya, tapi Kalau yang lainnya sih ikut Mbak Nisa. iya, jadi kalau semua itu keuangan belum longgar banget dan nggak kerasa duitnya, ya mending cari yang best seller aja Mbak. Kayak gitu. Itu kan kalau di di Umi kan biasa Facebook ya. Terus kalau aku juga main IG juga, cuman kadang keteteran nih untuk bagi waktunya, kerja juga soalnya gitu. Punya admin belum? Udah. Nah, Tapi adminnya multifungsi sih semuanya. berarti bisa mulai kalau memang mau berbenah ya cari admin khusus untuk ngurusin medsos. Oh gitu. Kalau memang masih mau stok juga, masih kekeh pengen stok karena stok penghasilannya banyak, ya digedein aja tim yang memang habisin stok. Jadi memang beda sih. Kalau memang sebenarnya kalau timnya solid sih mau ada stok sama enggak masalah sih Mbak. Kalau saya sebenarnya bisa aja stok. Cuma saya udah nggak mau ribet packing gitu. Jadi saya online kan aja semua gitu. Tapi kalau Mbak memang masih nyaman dengan stok, penghasilan masih lebih banyak, saran saya untuk saat ini biar dead stocknya nggak tambah banyak, habisin dulu yang udah jadi dead stock. Yang kedua, ambil yang benar-benar best seller. Yang kasarannya itu sistem, ayo ini ada produk mau masuk, siapa mau PO duluan gitu. Kalau udah PO duluan, datang, jadi ibarat produk datang langsung dikeluarin lagi gitu. Oh gitu, jadi nggak mandek lama ya? Iyalah, kalau udah di lebih dari sebulan tuh udah masuk dead stock kalau bagi saya. Oh gitu, jadi nggak apa-apa jual rugi aja gitu ya, daripada lama gitu. Ada sampai setahun, Umi. Kan Mbak Putri nggak mungkin beli bakso pakai stok kan? Nggak mungkin. Harus pakai duit kan? Jadi nanti rasain. Kalau ngerasain uang cash gede di rekening, itu udah beda pola pikirnya ntar. Itu jauh akan lebih kreatif. Karena dead stock itu bisa bikin stres memang. Bikin kita susah untuk kreatif gitu. Iya, jadi kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak ini masih banyak. Udah males duluan. Iya, ya itu saran saya, selesaikan dulu masalah yang sudah ada, yaitu habisin stoknya dulu sambil jalan yang online. Kalau memang mau tetap stok ya udah yang best seller yang cepat keluar aja. Itu saran saya. Gitu Mbak. Sama nanti ada waktu kan lebih perbanyak timnya lagi. Gitu. Ya. Sip, makasih ya Umi. Oke, udah ya. Lanjut di chat ada Mbak Mut. Kurang lebih 1,5 tahun keluar, masuk grup reseller Mi. Keluar masuk kelas gratisan, nggak tahu mau ngapain. Masya Allah. Akhirnya 3 bulan lalu memberanikan diri gabung salah satu brand baju di leader tim viral. Dan memberanikan diri open reseller. Baru punya 13 reseller Mi. Pertanyaannya, mulai dari mana saya bina tim? Poin apa saja yang penting di-share ke tim? Di modul Umi juga dijelasin untuk support reseller, open reseller, tapi kapan waktu yang tepat untuk support reseller kita untuk open reseller, sedangkan saya masih bingung tentang bina tim. Sebenarnya itu kalau bina tim itu paling gampangnya teman-teman nggak usah bingung, share aja apa yang kalian paham. Aku pahamnya baru bisa ramein Facebook, ya udah bina tim ramein Facebook. Saya dulu juga gitu, bangun viral pertama kali itu saya nggak punya ilmu, tapi saya sudah rekrut 50 orang. Luar biasa kan? Saya cuma bilang, bantu saya ya, karena saya buka keran ini memang niatnya untuk ngasih peluang tanpa modal. Yang kedua, saya kepingin bisnis ini kelak bisa untuk support, bisa beli suplemen untuk anak ABK saya gitu waktu itu ya. Saya dulu nyesel ngomong ke guru saya kalau saya cuma pengen punya penghasilan 5 juta.
Coba saya bilang 500 juta, paling sekarang udah 5 miliar kali ya. Saya dulu cuma bilangnya, saya cuma pengen uang 5 juta buat beli suplemen. Tapi alhamdulillah Allah kasih 2 tahun punya profit hampir 200 juta sebulan. Coba ya, saya dulu gedein gitu, berani gitu, ngomong 500 juta sebulan. Gak apa-apa ya, proses gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih baru, yang perlu diajarin ke tim adalah mindset bahwa semua dimulai dari kita belajar iklan, terus belajar ramein medsos, kayak gitu-gitu aja Mbak yang perlu diajarin ke tim. Udah bagus tuh 13 orang, dari 13 orang nanti jadi 130, dari 130 jadi ribuan. Semua yang jadi leader saya saat ini punya omset ratusan juta, bahkan setengah miliar sebulan, itu semua nggak punya reseller awalnya. Semua mereka dari reseller, naik jadi agen, jadi leader. Jadi konsisten aja, gitu. Belajar, nanti kalau semuanya bingung, tanya leader viralnya Mbak Mut, tanya leadernya harus ngapain lagi, nanti diarahkan. Oke, ada Mbak Avatar Butik, silakan Mbak, buka mic-nya kalau mau tanya. Avatar Butik. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Mic-nya dibuka aja, Mbak. Siapa jenenge? Mbak Avatar Butik ini siapa namanya? Aku nggak ngerti. Gak tahu namanya memang. Lah iya namanya nggak ngerti. Cuma di sini tulisannya Avatar Butik. Monggo Mbak, open mic-nya kalau mau nanya. Sama-sama Mbak Nashwa. Rekrut admin. Nah, sip, mangga. Nggak apa-apa Mbak, off kamera. Iya, memang harus punya admin kalau kerja. Kalau kerja itu saya sarankan punya admin. Jadi ada yang bantu. Lah, ini akhirnya. Siapa Mbak Avatar Butik ini siapa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan Umi, terima kasih. Nama saya Fariha Larasati. Kalau di Facebook sudah sering ya Umi ya kita saling gitu. Terima kasih. Oke, gimana? Waktu itu kan sudah cukup lumayan ada reseller yang punya reseller di grup. Tapi saya sudah tawarkan untuk siapa yang mau jadi admin, belum ada yang jawab. Kemudian karena saya repot, jadi dan masing-masing tuh punya apa istilahnya yang kayak tadi itu masalah pribadi. Jadi satu-satu saya tanya. Sudah saya hubungi satu. Tapi permasalahannya semuanya itu setelah saya analisa pribadi itu memang kayak semacam uji coba aja begitu. Jadi belum mindsetnya belum terbuka. Lalu saya gali lagi. Tapi kata Umi waktu itu pernah saya dengar, udah diamkan dulu aja, mungkin butuh cooling down. Ya sudah, sekarang setelah saya beli bukunya, setelah Umi sudah launching buku, setelah saya baca, setelah saya renungkan, ada beberapa justru yang berminat mendaftarkan sendiri. Ya sudah saya sambung, tapi kendalanya kemarin justru kebalik, malah ketika saya pas fisiknya sedang kurang baik dan mengalami banyak musibah. Nah sekarang ini karena saya juga sudah mulai paham bahwa build membangunnya itu butuh tahapan, saya merencanakan setelah Lebaran ini justru ini rezeki. Dan seperti yang biasanya ya seperti Umi, sebenarnya yang Umi sampaikan itu sudah pernah saya praktekkan sih, apa yang kita itu afirmasi insya Allah akan tercapai. Meskipun jalannya berbagai cara itu berbeda-beda yang sesuai, tidak semuanya sesuai keinginan kita. Nah kemarin itu ada yang justru datangnya itu dari lawan, maksudnya mas-mas begitu yang tahu kalau saya suka ngiklan kan. Izin Bu, kebetulan tahu karena suami saya tentara, beliau izin Ibu, apakah Ibu selama ini benar-benar buka jualan? Apa boleh saya jadi resellernya? Saya malah bingung, loh Masnya kan juga sudah jualan, saya tanya begitu. Coba nanti saya hubungi leader saya, oh Ibu juga ada timnya? Iya ada, saya bilang begitu. Kalau di tim, saya ikut timnya Mbak Mutia. Beliau kan adik kelas saya. Kalau yang laki-laki memang belum ada di timnya Mbak Mutia, akhirnya saya cancel sebentar ya Mas, nanti kita bicarakan dulu. Nah ini alhamdulillah ada saudara juga yang mau. Yang saya ingin tanyakan, karena saya kan seperti Umi ya, repot dulunya gitu. Terus saya ini ada problem yang belum bisa tersembuhkan adalah saya trauma dengan ART. Itu saja yang sebenarnya saya paranoid dengan ART bukan apa-apa, suami saya sudah
memberikan apa istilahnya warning, nggak bisa kalau tanpa ART apa semua terjangkau sendiri. Tapi itu kayaknya saya butuh malah ke psikolog atau ke psikiater deh, malah saya pribadi loh. Karena traumanya sudah cukup mendalam ya. Kemarin si kakak dipukul dan kakaknya sampai sekarang itu selalu merasa sakit. Mami kok sakit perutku, dan saya tuh merasa bersalah karena saya kejadiannya. Akhirnya saya merenungi bulan Ramadan ini, Umi, memulai untuk mempercayakan kembali ada orang masuk itu ternyata butuh pengobatan. Ya udah, saya bulan Ramadan ini beberapa hari ini mulai ada pandangan untuk ART. Yang saya ingin tanyakan lagi, kalau nanti seandainya seperti itu tadi, reseller punya reseller, bahkan resellernya reseller sudah punya reseller, kemarin seperti sudah jalan begitu. Problematikanya literasi dari reseller ke reseller secara leadership itu nggak sama penerimaannya. Saya copywritingnya begini, mereka menerimanya ada yang apa ya, bahas hukumnya tuh nggak sinkron gitu. Jadi saya bingung menjelaskan, loh, mohon maaf Bu, kalau kemarin begini, ini tanggalnya karena PO, pre-order, kan permasalahannya itu ya Umi ya. Setiap orang tidak punya pemahaman kalau pre-order itu sekian hari baru sampai. Nah, itu rupanya tidak dibaca. Jadi dikejar-kejarlah sama customernya mungkin. Tapi resellernya reseller, jadi saya nggak begitu paham bahasanya. Dan bagaimana, apakah Umi dulu pernah mengalami hal yang serupa? Tadi miskomunikasi, cara membaca copywriting, padahal saya sudah berusaha untuk sesibuk apapun saya jelaskan kalau begini-begini. Kemarin sebenarnya sudah lumayan jalan, sudah mulai saya juga merasa, oh ada keaktifan dari beberapa orang. Saya nggak memaksa kok dari sekian banyaknya orang yang masuk itu aktif semua, saya nothing tulus. Soalnya mindset saya juga seperti yang Umi sampaikan sama saya sejalan, bahwa ini adalah wasilah jalan begitu, nggak harus sekian target, nggak ada. Kalau permasalahan dari harga, memang ada 1-2 orang yang mengatakan kok harganya sekian mahal ya, karena memang ini produk premium, minim resiko, saya sampaikan begitu. Sudah memulai yang dengan produk biasa, dengan kulakan, ada stok dan sebagainya, resiko ada di kita, saya sampaikan begitu. Ya sudah, kembali ke masing-masing personal pribadi, saya bilang begitu kan. Ini baru rencana benar-benar yang saya pribadi, Umi, setelah Lebaran besok, makanya yang di BOM ini juga saya ajak. Nah, dilalah kok tadi kami sedang berduka sebenarnya ini kehilangan komandan kami, jadi hari kenapa Umi? Iya, enggak apa-apa. Jadi rada nggak konsen, tapi tadi karena saya lihat pas kok Umi langsung nge-zoom, ya sudah saya klik langsung. Saya mohon maaf tadi kalau saya close sebentar karena suami baru pulang, jadi nggak ini. Tolong Umi beri saya gambaran, karena apa yang sudah Umi lakukan step-stepnya sebenarnya saya sudah mulai paham untuk checkpointnya, bagaimana sih meramaikan medsos, bagaimana apa namanya menawarkan ke orang supaya tidak merasa diiklanin. Dan alhamdulillah sudah beberapa orang yang kalau mereka malah kaget reseller saya, sepertinya Ibu kayak santai-santai aja di rumah. Ya ada memang closing, saya sampaikan saya closing, ini faktanya begitu kan. Kalau memang kita masih diskonnya kecil, kenapa? Karena kita itu tanpa modal, saya bilang begitu. Jadi kalau Ibu menuntut misalnya labanya besar, itu nggak bisa langsung semisal ujuk-ujuk jadi distributor tuh punya resiko, saya sampaikan begitu. Dan juga punya. Jadi ini adalah sistem baru. Oh ada ya Bu sistemnya? Iya ada, monggo silakan kalau mau. Nah ada lagi kalau saya tawarkan, ayo ikut pelatihan atau buku, rata-rata memang emak-emak ini literasinya tuh kurang untuk membaca. Itu mesti menolak, bahkan sudah saya tawarkan nanti pinjam aja buku saya bilang gitu, bergilir kita, karena nggak terlalu jauh rumahnya, ambil aja. Bukan Bu, saya percaya kok dipinjemin, masalahnya saya kapan bacanya, katanya begitu. Kok ya sudahlah kalau begitu nggak masalah. Nah kalau ikut itu Zoom begini, saya sebenarnya jujur ya Umi, saya ini gaptek. Secara logika sebenarnya nggak masuk akal kalau saya gaptek, tapi saya bilang saya gaptek karena saya selama ini cuek orangnya, pakai handphone seperlunya. Nah saya sampaikan ke mereka yang saya gaptek, repot dengan segala aktivitas Persib dan sebagainya pun saya masih bisa loh, saya sampaikan untuk membangkitkan semangat mereka. Tapi lagi-lagi memang Umi, mindset kita, jadi saya rasa saya ikut kayak gini terus-terusan itu supaya saya juga mindsetnya jalan
untuk membangun bisnis itu apa sih yang kita cari why-nya tadi itu. Terima kasih ya Umi kalau selama ini saya ngikutin stalking Umi, suka komen-komen ya karena itu juga. Salah satunya untuk mengenalkan pribadi kita, siapa leader kita kan saya harus kenal Umi. Nggak mungkin saya nggak kenal. Saya sampaikan ke reseller saya juga demikian. Ini fakta loh, Umi membangunnya dari nol loh, bukan dari sekian modal. Saya sampaikan kan begitu. Mohon Umi gimana ya stepnya saya yang dengan tadi itu sudah punya problematika adalah trauma terhadap ART. Kalau secara fisik saya up down, kadang-kadang sehat, kadang-kadang enggak, tapi secara semangat bombastis. Kalau memang untuk niat kebaikan, insya Allah. Dan mohon maaf ini tadi karena kondisi sedang berduka, jadi apa namanya pending saya matikan tadi, takutnya ada suara-suara yang masuk. Terima kasih Umi, monggo silakan. Ya. Oke, Masya Allah ya Mbak, karena jarang banget Ibu Persit yang masih sempat untuk online gitu ya. Saya juga punya salah satu calon leader gitu, Ibu Persit juga. Beliau juga salah satu produsen juga, dia punya produksi mukena juga gitu ya. Oh iya, saya kenal itu ya. Iya, Mbak Ririn tahu ya? Ya, Bu Hurina. Mbak Hurina, itu kan juga dia luar biasa. Suami di Kopassus, ya. Suami di Kopassus kebetulan saya lihat klik dari. Masya Allah. Ya, makanya memang harus punya why kuat gitu untuk menjalankan. Karena saya tahu banget beberapa ponakan saya kan juga istri kok di Kopassus juga, jadi tahu banget ya kesibukan mereka itu luar biasa, nggak cuma ngurusin rumah tangga, apalagi kalau tinggalnya di lingkungan ini ya, asramanya TNI gitu. Itu kan kegiatan harus ikut kan? Kalau saya tidak di asrama, sudah di luar, tapi masih perumahan Kodam, jadi hanya pergaulan lingkungan sementara ini waktu saja. Hanya kesibukan kalau ada undangan yang perlu-perlu, terus karena kebetulan bapaknya sudah komandan kan kita harus ngikutin, harus nyampaikan. Ada pandemi rada santai, rada pandemi. Anak kecil kok saya malah trauma dengan ART. Itu yang lucu. Padahal kemarin sempat 2 mengecewakan, ganti 1, pokoknya gantinya bukan, ada drama-drama yang saya di luar dugaan saya sih. Semuanya yang memang karena Allah, semuanya sudah saya ikhlaskan. Jadi yang perlu ini dulu adalah memang sebelum kita bisa pure menjalani bisnis adalah memang permasalahan utama di pribadi dulu harus diselesaikan dulu, memang itu pertama. Kalau memang saat ini kendalanya trauma dengan adanya ART segala macam, bisa mulai di list gitu. Apa saja kejadian yang bisa menyebabkan kasarnya kejadian itu bisa terjadi. Jadi kita bisa meminimalisasi ketika kita memutuskan untuk punya ART lagi, kita minimalisasi biar nggak terjadi hal yang serupa. Itu cari karakter gimana calon ART-nya gitu. Itu memang perlu, nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak usah buru-buru gitu. Sampai kita benar-benar ajak. Tapi kalau memang Mbak sudah menyadari kayaknya saya deh yang bermasalah sama trauma, nggak apa-apa, konsultasi aja sama psikolog. Boleh kok. Konsultasi sama psikolog itu justru itu yang saya lakukan dulu saat saya diagnosis pertama Abang Kavi autis. Karena saya dulu selalu takut sendiri, tapi nggak mau ketemu psikolog, paham nggak sih? Karena bagi saya dulu ketemu psikolog itu karena saya takut saya dicap jadi orang gila gitu loh. Padahal ke yang ahlinya itu sangat membantu, dan alhamdulillah waktu itu saya dipaksa, secara nggak langsung dipaksa saya sama teman saya, Mbak kamu sudah tak daftarkan hari ini, langsung ke sana sama Bang Kavi, langsung ketemu psikolog ini. Itu luar biasa teman saya. Jadi dia yang daftarin saya, jadi mau nggak mau saya datang, dan Masya Allah itu justru memang tamparan keras buat saya bahwa anak saya autis, tapi di situ juga saya melek gitu. Akhirnya melek, apa yang harus saya lakukan dulu gitu. Itu membantu, nggak apa-apa Mbak. Kalau itu memang perlu dilakukan, lakukan dulu. Setelah itu dilakukan, baru deh untuk bisa menerima lagi. Bismillah ya Allah, kalau bisa doa terus untuk minta didatangkan orang yang bisa bantu, yang memang bisa satu frekuensi. Alhamdulillah memang kalau untuk urusan ART saya termasuk yang beruntung, memang dari punya anak 1 sampai anak
5 di Bandung, di Malang. Sekarang saya pindah ke Malang yang dulu jadi ART saya mulai pertama, anak pertama, sekarang ikut lagi ke saya. Masya Allah. Jadi ikut lagi. Jadi setelah kita berpisah kota, sekarang ikut lagi ke saya dua-duanya. Alhamdulillah sekarang ada 2 ART. Karena memang niat saya bukan untuk memperbanyak ART, karena memang kita ada rezeki. Ya udah, semuanya biar ngerasain gitu. Kalau dulu kan ikut saya pas lagi susah, sekarang saya lagi ada rezeki, ya udah biar ngerasain juga. Itu aja Mbak, afirmasinya itu dulu, nggak apa-apa. Terus kalau untuk tim Mbak sudah bagus, semangat udah oke, tinggal sistem terus diperbaiki. Sistemnya apa? Seperti tadi, jangan sampai ada miss tentang produk knowledge. Udah bagus kalau memang mau habis lebaran ini dimulai lagi, mulai dirunut. Biasa kendala yang terjadi apa? Misal pemahaman tentang produk PO. Nah, itu bisa di list. Itu yang bolak-balik dijelaskan. Memang ya, sama mama itu nggak bisa ngomong cuma sekali. Beban pikirannya sudah penuh. Benar kan? Karena memang saya mengalami sendiri, saya ikut kelas itu puluhan kali itu baru dong soalnya. Ini nggak nyalahin, memang iya, karena kan kita dengan segudang permasalahan masing-masing, dan selama masih mau belajar nggak masalah. Jadi kita memang wajib bolak-balik gitu. Nggak apa-apa. Ya memang itu seninya di situ. Kalau saya dulu nggak bolak-balik ngomong, mungkin nggak akan ada 42 leader viral yang di bawahnya ada puluhan ribu orang. Benar. Gitu. Mungkin ya, akhirnya ya Umi ya. Capeknya di awal doang, nggak apa-apa. Itu memang harus ngomong bolak-balik. Ya kayak kita sama anak itu loh, coba. Dek, jangan taruh handuk di atas kasur. Itu kan setiap hari. Dremimil begitu. Nah, tapi kan ya memang untuk masuk ke alam bawah sadar itu kan memang harus seperti itu gitu loh. Jadi memang nggak bisa sekali. Dek, jangan ini, jangan itu gitu kan. Kasarannya kan memang nggak bisa sekali gitu. Sama, jadi kalau saya memang membuat sistem bisnis itu sama kayak saya memperlakukan anak-anak saya. Jadi kayak saya membangun rumah tangga saya. Apa sih? 5 anak ini kasarannya macam-macam, beda karakternya. Saya harus nyampaikan anak A, B, C itu beda. Ke tim juga sama. Ke tim A, B, C itu sama materinya, tapi gayanya berbeda. Paham nggak? Benar. Nah, itu memang harus bertahap. Nggak bisa yang langsung satu kali nyantol semua, nggak. Beda. Tahapannya beda. Nanti kita akan tahu, mana tim yang memang butuh pemahaman lebih. Mana tim yang udah bisa dilepas lari. Mana tim yang memang baru banget harus kita sabar ini. Memang seperti itu. Ketika kita sudah memahami satu persatu tim seperti itu, emosionalnya kebentuk, bondingnya kebentuk, sama kayak kita ke anak. Bonding kita kebentuk ke anak, nanti nggak usah disuruh pun mereka akan jalan. Kayak gitu. Jadi itu aja Mbak yang saran saya dilakukan, mulai ditulis aja. Kalau perlu tim semua suruh nulis kendala mereka apa aja. Nanti satu persatu Mbak ulang-ulang jelasinya, memahamkannya. Apa aja yang kalau kendalanya kayak gini harusnya gini. Kalau perlu sih boleh ditaruh di modul, ditulis di modul. Kalau misalnya Mbak Farihah nggak bisa minta tolong. Siapa timnya yang kasarannya jago bikin modul. Mbak tinggal tulis aja by WA, suruh bikinin modul. Itu yang saya lakukan soalnya. Saya itu bikin modul kagak bisa. Emang dikira semua modul yang saya share di BOM itu saya bikin? Bukan. Saya cuma ngetik, ngechat by WA yang saya suruh admin saya bikin modul. Ya, sebenarnya kayak kita di organisasi dulu mahasiswa begitu, Umi. Kan? Iya, betul-betul. Gitu. Nggak harus semua kita bisa, nggak wajib. Kita bisanya apa, minta tolong sama yang bisa, gitu. Bisa tim kita lebih pintar, ya nggak apa-apa, suruh tim kita jelasin. Nggak masalah, itu memang kan keluarga seperti itu ya, satu sama lain saling melengkapi, kayak gitu. Ya, udah paham ya Mbak? Insya Allah pahami, terima kasih. Semoga sama-sama dapat kebarokahan. Amin, amin. Amin, amin. Oke, itu ya. Kayaknya chatnya masih banyak.
Tadi Mbak Putri Damayanti udah ya Mbak, sistem yang dibangun online offline memang beda, tapi bisa disamakan. Maksudnya gini, bisa dibuat gitu ya. Jadi kalau adminnya memang ditanya adminnya, kamu sanggup nggak sama pegang offline? Kalau dia nggak sanggup, ya udah online aja. Kalau semua sanggup, ya dikasih semua. Tapi kalau memang kayak gini sih, ya itu tadi, selesaikan dulu masalah yang ada. Kalau desktopnya masih banyak, habisin dulu desktopnya. Gitu. Nanti setelah desktop udah selesai, nanti akan kreatif lagi, memikirkan lagi yang lain. Mbak Tika, Assalamualaikum Mimi, Bismillah. Ini saya mencoba baru beberapa bulan jualannya Kamis Branded, tapi sistem PO bisa 1 bulan lebih. Menjaringannya padahal fee saya 10%. Apa harus ngasih reseller 5%? Iya, bisa seperti itu Mbak, tapi memang kalau 10% itu Mbak kejar dulu deh penjualan sampai bisa jadi sub agen atau agen gitu ke tim ke leadernya gitu. Jadi nanti lebih kerasa kalau penjualannya udah bagus 5% pun sebenarnya nggak masalah sih. Saya juga ada yang timnya mau percaya atau enggak. Dari keseluruhan omset itu saya cuma dapat 5-6%. Tapi bisa jadi ratusan juta karena memang dikali banyak penjualan. Nggak apa-apa 5% di awal. Grup FB itu dimaksud apakah FB? Bukan Mbak, fanpage sama grup FB itu beda. Fanpage ada sendiri, grup FB ada sendiri. Gitu. Telat? Nggak telat kok Mbak. Sinyal naik turun. Oke, ikut Teh Mimin, Umi. Teh Mimin itu yang mana ya? Saya kok agak lupa. Oke, nggak apa-apa Mbak, nanti tanya tetehnya. Assalamualaikum, ini kalau iklan di IG supaya rame caranya. Kalau IG terus terang, saya nggak terlalu paham. Saya cuma punya IG itu cuma buat seru-seruan aja. Saya dulu juga udah bolak-balik ikut kelas IG, cuma nggak terlalu ini. Sebenarnya polanya sama Mbak, kalau mau nyari market itu IG ya rajin like, nambah teman, kayak gitu-gitu deh ya. Nanti bisa belajar sama yang paham IG. Kalau ini sih ada salah satu leader saya Mbak Silvi itu udah keren banget IG-nya. Ada puluhan ribu IG-nya dia. Saat ini kolaborasi sama saya jualan batik Prabu Seno. Dia ownernya Prabu Seno. Assalamualaikum Umi, saya Rani dari Kepanjian Jasa Kilah. Wah, deket Mbak, saya dipakai saji. Ibu Abian. Saya punya reseller 15, tapi aktif 3 sendiri. Jadi bukan dari reseller, saya sudah mengaktifkan grup WA saya, cuma nggak ada interaksi. Terus apa ini? Mereka silent reader. Saya ada perasaan nggak pede. Saya ngasih materi kesuksesan jualan kalau saya sendiri belum menghasilkan gimana? Nggak masalah. Uang saya dulu juga belum tahu omset saya berapa, profit saya berapa, saya pede bawa 50 orang reseller. Jadi saya cerita aja apa adanya gitu, bahwa market luas dan kisah-kisah sukses yang udah online kayak gitu-gitu, saya cerita gitu, dan saya punya keyakinan, saya sampaikan visi misi saya punya keyakinan dengan online bisa punya penjualan, toh kita nggak rugi gitu ya, tinggal iklan-iklan, kalau udah closing ya alhamdulillah, nggak closing nggak masalah, kita nggak rugi sama sekali, toh kalau kuota kan semua orang pasti beli setiap bulan. Jadi saya pahamkan hal-hal seperti itu Mbak. Nggak apa-apa, pede aja dulu Mbak, gitu. Kalau mereka silent ya tandanya memang kalau masih 10-15 orang sih wajar ya sepi. Nanti terus aja nambah tim. Assalamualaikum, izinkan pengen mangga Mbak, nanti ya Lebaran silahkan ke rumah. Kalau puasa ini saya lagi close untuk tidak terima tamu. Paling habis Lebaran insya Allah saya open house, Buaya open house. Boleh saya buka tamu, mangga main ke rumah. Nanti WA aja, saya kasih alamatnya. Assalamualaikum Umi, kalau modul itu dapatnya dari mana? Terus nama FB Umi. Mbak Yeni udah masuk grup kan? Di situ sudah saya share modul kemarin ada 10, bahkan live YouTube juga ada 10, itu modulnya Mbak. Kalau modul itu, terus nama FB Umi apa? Nama FB saya Umi Resti, gitu ya. Oke, sudah semua, Masya Allah, udah jam 10. Kita udah ini ya, kita akhiri saja.
pesan saya mulai fokus kendalanya apa dicatat gitu ya. Saya akan buka log besok aja ya. Kalau malam saya malah nggak bisa jawab. Ini kepala masih nyut-nyut tapi alhamdulillah mendingan gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di grup, modulnya dibuka ya. Coba dicek, saran saya setiap Zoom tanyakan apa yang memang nggak paham dari modul 1 sampai 10. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena saya yakin semua orang punya kendalanya masing-masing nggak sama. Gitu ya, harus memulai kalau yang masih baru, fokus aja, ramein medsosnya dulu, bangun marketnya dulu, kayak gitu. Sama sambil jaring reseller, kayak gitu. Saran saya yang belum baca modulnya, baca dulu. Baru nanti ditanyakan yang nggak paham. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Nurul. Nanti hasil recordnya kalau udah selesai akan di-share ke YouTube dan bisa dilihat ulang. Gitu ya, mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Kita masih ada 9 kali Zoom lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Umi ilmunya. Warahmatullahi wabarakatuh.